Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaannya untuk mendengarkan dan memerhatikan. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba untuk membahas mengenai konsep for analysis yang saya ambil dari soal CA 14.1 di buku Intermediate Accounting IFRS Edition, edisi 3 karangan Gieso dan kawan-kawan. Baiklah, sebelum kita ke soal, kita review dulu sedikit mengenai obligasi. Jadi, obligasi itu merupakan bagian dari liabilitas jangka panjang. Nah, harga jual suatu obligasi ditetapkan oleh penawaran dan permintaan pembeli dan penjual. Kemudian juga harga jual obligasi ini ditetapkan oleh kondisi pasar dan keadaan ekonomi. Nah, masyarakat investasi biasanya menilai obligasi ini pada nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan. Nah, di dalam obligasi itu ada suku bunga yang tertulis dalam ketentuan perjanjian obligasi yang kita kenal sebagai suku bunga yang dinyatakan. Kemudian ada kupon atau nominal. Nah, suku bunga ini dinyatakan sebagai persentase dari nilai nominal obligasi atau bisa disebut juga sebagai nilai pari atau par value, kemudian jumlah pokok, principal amount atau nilai jatuh tempo, maturity value. Nah, bagaimana jika obligasi ini diterbitkan pada nilai pari? Jadi, jika suku bunga yang ditentukan oleh pembeli sama dengan suku bunga yang dinyatakan, maka obligasi terjual pada nilai pari. Artinya, nilai pari sama dengan nilai sekarang obligasi yang dihitung oleh pembeli dengan menggunakan harga terkini. Berikut ini adalah contoh dari perhitungan present value untuk obligasi yang diterbitkan pada nilai pari. Nah, di sini diilustrasikan bahwa Santos SA menerbitkan obligasi yang senilai 100.000 dan diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2019 dan yang memiliki jangka waktu selama 5 tahun dengan bunga 9% dibayarkan setiap tahun pada tanggal 1 Januari. Nah, pada saat diterbitkan, suku bunga untuk obligasi tersebut adalah 9% atau sama dengan suku bunga yang dinyatakan pada obligasi. Kemudian bagaimana perhitungan untuk present value dari obligasi tersebut? Pertama, kita hitung terlebih dahulu present value dari pokok. Nah, untuk menghitung nilai sekarang dari pokok, kita mengalihkan ya, pokoknya itu adalah 100.000 dikali dengan 0,64993. Ini di dalam bukunya Intermediate Accounting bisa dilihat di tabel 6 strip 2. Nah, diketahui di sini untuk present value dari nilai pokok adalah sebesar 64993. Kemudian nilai sekarang dari pembayaran bunga
sama dengan 9.000 dikali 3,888965. Ini bisa kita lihat di tabel chapter 6 strip 4. Tabel 6 strip 2 dan tabel 6 strip 4 bisa kita lihat di chapter 6. Nah, 9.000 ini asalnya dari 9% dikali 100.000. Nah, di sini nilai sekarang dari pembayaran bunga adalah sebesar 35.007. Jadi, present value atau harga jual dari obligasi adalah 100. Setelah kita ketahui nilai sekarang dari obligasi, maka bagaimana jurnal yang dibuat oleh Santos pada saat dia menerbitkan obligasi. Nah, untuk 1 Januari 2019, jurnal yang dibuat oleh Santos adalah kas didebit sebesar 100.000 dan hutang obligasi Rp100.000. Nah, ini posisi pada tanggal 1 Januari 2019. Nah, kemudian Santos juga mencatat beban bunga yang masih harus dibayar sebesar 9.000. Nah, 9.000 ini berasal dari nilai terbit obligasi pada tanggal 1 Januari sebesar 100.000 dikalikan dengan bunganya sebesar 9%. Jadi ketahui sini ada 9.000. Nah, jurnalnya bagaimana? Di sini debitnya adalah beban bunga obligasi 9.000 dan utang bunga obligasi 9.000. Nah, ini jurnal yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, kemudian Santos juga mencatat pembayaran bunga tahun pertama, yaitu di tahun 2020. Jadi pada tanggal 1 Januari 2020, jurnal yang dibuat oleh Santos adalah utang obligasi, maksud saya di sini adalah utang bunga obligasi itu sebesar 9.000 dan kas dikredit 9.000. Nah, ini adalah jurnal untuk mencatat pembayaran bunga tahun pertama. Obligasi yang diterbitkan pada diskonto atau premi. Jadi, jika suku bunga yang ditentukan oleh pembeli berbeda dengan suku bunga yang dinyatakan, suku bunga yang ditentukan oleh pembeli berbeda dengan suku bunga yang dinyatakan 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 oleh pembeli berbeda dengan suku bunga yang diny
maka nilai sekarang dari obligasi yang dihitung oleh pembeli pasti akan berbeda dengan nilai nominal obligasi. Dan selisih antara nilai nominal dan nilai sekarang obligasi menentukan harga aktual yang dibayarkan pembeli untuk obligasi tersebut. Nah, selisihnya itu bisa diskonto atau premi. Diskonto terjadi jika obligasi dijual kurang dari nilai nominal. Kemudian untuk premi, terjadi jika obligasi dijual lebih besar dari nilai nominal. Baik, ini adalah soal dari CA 14.1. Mari kita perhatikan di sini. Nichols Company pada tanggal 1 Januari 2020, dia menerbitkan obligasi senilai 1.085.800 dengan jangka waktu 20 tahun dan bunga 11% yang memiliki jatuh tempo sebesar 1 juta dan membayar bunga setiap setengah tahun pada 1 Januari dan 1 Juli. Biaya penerbitan obligasi tidak material jumlahnya. Dan berikut ini adalah 3 penyajian dari bagian liabilitas jangka panjang laporan posisi keuangan yang mungkin digunakan untuk obligasi ini pada saat diterbitkan. Yang pertama, di sini ada hutang obligasi yang jatuh tempo pada 1 Januari 2040 sebesar 1.085.800. Kemudian untuk hutang obligasi ya pokok nilai nominalnya itu 1 juta dan jatuh tempo 1 Januari 2040. Nah, di sini diketahui bonds payable untuk principal itu sebesar 142.050 dan kita lihat di sini ada huruf A. Kita lihat di bawah. The present value of 1 juta ini ya, nilai sekarang dari 1 juta jatuh tempo pada akhir 40 periode atau 6 bulan pada tingkat yield sebesar 5%. Jadi di sini diketahui bonds payable principal-nya sebesar 142.050. Sedangkan untuk bonds payable bunganya pembayarannya itu dilakukan setengah tahunan sebesar 55.000 sehingga diketahui di sini sebesar 943.750. Nah, 943.750 ini adalah nilai sekarang dari 55.000 per periode selama 40 periode dalam kurun 6 bulan pada tingkat yield sebesar 5% per periode. Kemudian total bond liability itu diketahui 1.085.800. Kemudian yang ketiga, hutang obligasi pokok dengan jatuh tempo pada 1 Januari 2040 itu sebesar 1 juta. Kemudian untuk bonds payable interest 55.000 per periode untuk 40 periode itu 2.200.000 sehingga total bond liability sebesar 3.200.000. Kemudian apa instruksinya dari soal CA 14.1? Yang pertama, kita diminta untuk mendiskusikan konseptual yang sesuai dari masing-masing
penyajian laporan posisi keuangan yang ditunjukkan di atas untuk obligasi ini. Kemudian yang B, jelaskan kenapa investor akan membayar 1.085.800 untuk obligasi yang memiliki nilai jatuh tempo hanya 1 juta. Kemudian yang C, asumsikan bahwa tingkat diskonto yang diperlukan untuk menghitung nilai tercatat kewajiban yang timbul dari penerbitan obligasi pada setiap tanggal selama umur obligasi. Kemudian diskusikan konseptual yang sesuai dengan yang digunakan untuk tujuan berikut ini. Yang pertama, tingkat kupon bunga atau tingkat nominal. Kemudian yang kedua, suku bunga efektif atau tingkat yield pada tanggal penerbitan. Kemudian instruksi yang keempat, jika kewajiban yang timbul dari obligasi ini harus dicatat pada nilai sekarang yang dihitung berdasarkan suku bunga pasar saat ini, bagaimana penilaian obligasi pada tanggal setelah tanggal penerbitan dipengaruhi oleh kenaikan atau penurunan suku bunga pasar. Nah, ini ada 4 instruksi yang harus kita diskusikan di sini. Nah, kemudian solusi untuk instruksi A, poin 1. Jadi di sini laporan posisi keuangan yang disajikan dalam soal CA 14.1 merupakan bentuk laporan yang tidak asing lagi bagi para pengguna laporan keuangan. Dan pada bagian 1 ini tercetak hutang obligasi itu sebesar 1.085.800 yang akan jatuh tempo pada 1 Januari 2040. Nah, jumlah 1.085.800 itu adalah exchange price yang ditentukan secara objektif saat penerbitan obligasi. Dengan demikian, hal ini ya sesuai dengan praktek akuntansi yang menggunakan exchange price sebagai sumber data utama. Kemudian untuk jawaban instruksi A, poin nomor 2, jadi dalam soal itu tertera kewajiban untuk melakukan pembayaran berkala sebesar 55.000 dan kewajiban untuk membayar sebesar 1 juta pada jatuh tempo. Jumlah yang disajikan di laporan posisi keuangan adalah present value dari setiap kewajiban masa depan yang didiskontokan dengan suku bunga efektif awal, dan penekanan yang tepat ditempatkan pada konsep akrual, yaitu bunga yang bertambah melalui perjalanan waktu, sehingga penekanan pada premi dan diskon itu hilang atau dihilangkan gitu. Untuk instruksi A, poin nomor 3, di soal tercatat total liabilitas obligasi itu sebesar 3.200.000. Nah, 3.200.000 ini menunjukkan total kewajiban yang timbul dalam penerbitan obligasi, tapi mengabaikan value of money. Dan ini akan menjadi penyajian yang adil dari kewajiban obligasi hanya jika suku bunga efektifnya itu 0. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah mengapa investor akan membayar 1.850.000 untuk obligasi yang memiliki nilai jatuh tempo hanya 1 juta. Nah, ketika entitas itu menerbitkan obligasi berbunga, biasanya entitas itu menerima 2 jenis kewajiban. Yang pertama, membayar bunga secara berkala. Yang kedua, dia membayar pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Nah, para investor yang membeli obligasi Nichols Company itu mengharapkan menerima 55.000 setiap 1 Januari dan 1 Juli sampai dengan tanggal 1 Januari 2040 plus pokok 1 juta pada 1 Januari 2040.
karena 55.000 ini lebih dari 10% per tahun. Nah, bahwa investor akan menerima investasi sebesar 1 juta dalam obligasi ini, mereka harus bersedia untuk menawar harga untuk membayar premi bagi mereka. Nah, jumlah yang harus mereka bersedia untuk membayar adalah untuk arus kas masa depan, dan ini bergantung pada tingkat bunga yang bersedia mereka terima atas investasi mereka dalam sekuritas ini. Nah, jumlah yang bersedia dibayar oleh investor dan penerbit bersedia menerimanya itu adalah sebesar 1.085.800, dan angka ini 1.085.800 adalah nilai sekarang dari arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat bunga yang akan mereka terima. Nah, inilah alasan mengapa investor ini akan membayar 1.850.000 untuk obligasi yang memiliki nilai jatuh temponya itu hanya 1 juta saja. Untuk instruksi yang C, itu asumsi bahwa tingkat diskonto yang diperlukan untuk menghitung nilai tercatat kewajiban yang timbul dari penerbitan obligasi pada setiap tanggal selama umur obligasi. Nah, kaitannya dengan tingkat kupon atau tingkat nominal. Nah, untuk tingkat kupon atau tingkat nominal, penggunaan tingkat kupon untuk mendiskontokan kewajiban obligasi itu akan memberikan nilai obligasi pada 1 Januari 2020 dan pada tanggal pembayaran bunga setelahnya. Nah, meskipun tingkat kupon sudah tersedia sementara tingkat efektif harus dihitung, maka tingkat kupon ini dapat diterapkan secara arbitrarily at the discretion of management, sehingga akan ada sedikit atau tidak ada dukungan untuk menerimanya sebagai tingkat diskonto yang sesuai. Untuk instruksi C nomor 2 berkaitan dengan suku bunga efektif atau tingkat yield. Nah, suku bunga efektif pada 1 Januari 2020 adalah suku bunga pasar perusahaan Nichols untuk pinjaman jangka panjang. Nah, suku bunga ini memberikan nilai diskonto untuk kewajiban obligasi, yaitu jumlah yang dapat diinvestasikan pada tanggal 1 Januari 2016 dengan suku bunga pasar. Nah, investasi ini akan menyediakan jumlah yang dibutuhkan untuk membayar kewajiban bunga ditambah pokok pinjaman saat jatuh tempo. Jadi, suku bunga efektif itu ditentukan dan diverifikasi secara objektif. Nah, kaitannya dengan pasar atau yield, ya, pada tanggal penerbitan harus digunakan selama masa obligasi, karena ini mencerminkan kewajiban bunga yang diterima penerbit pada saat penerbitan. Untuk nilai yang dihasilkan pada tanggal penerbitan adalah current value, dan ini hampir sama dengan historical cost. Nah, selain itu, tingkat hasil ini ditentukan secara objektif dalam exchange transaction. Nah, penggunaan tingkat imbal hasil tanggal penerbitan secara terus-menerus itu nantinya mengakibatkan kegagalan untuk mencerminkan apakah bebannya terlalu tinggi atau terlalu rendah dalam kaitannya dengan perubahan yang mungkin terjadi pada tingkat suku bunga. Instruksi selanjutnya adalah instruksi D. Nah, di instruksi D ini, jika kewajiban yang timbul dari obligasi ini harus dicatat pada nilai sekarang yang dihitung berdasarkan suku bunga pasar saat ini, maka bagaimana penilaian obligasi pada tanggal setelah tanggal penerbitan dipengaruhi oleh kenaikan atau penurunan suku bunga. Ya, menggunakan tingkat hasil saat ini, menghasilkan nilai saat ini, yaitu jumlah yang saat ini dapat diinvestasikan untuk menghasilkan pembayaran yang diinginkan. Jadi ketika tingkat hasil saat ini lebih rendah dari tingkat pada tanggal penerbitan atau daripada tanggal penilaian sebelumnya, maka kewajiban pokok dan bunganya itu akan naik atau meningkat. Nah, tapi sebaliknya ketika hasil saat ini lebih tinggi dari tingkat pada tanggal penerbitan atau pada tanggal penilaian sebelumnya, maka kewajibannya itu akan berkurang. Jadi,
keuntungan dan kerugian itu dapat ditentukan. Namun jika hutang ini ditahan sampai jatuh tempo, maka total beban bunga dan keuntungan serta kerugian yang dimiliki dengan metode ini akan sama dengan total bunga dengan menggunakan tingkat hasil pada tanggal penerbitan. Demikian pembahasan untuk kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal atau ucapan yang tidak berkenan di para pendengar sekalian. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.